Jadi hari ini kita berkunjung bersama bapak-bapak dari Taman Siswa, itu ke Pondok Jamur. Ini salah satu kelurahan terbesar memproduksi jamur di Kota Payakumbuh. Kebetulan juga rektor juga hadir, Pak Prof Irfan, juga wakil rektor Dr. Dedet. Jadi ramai ini sekarang nih sama masyarakat. Oke, kita tengok budidaya jamurnya ya. Ya, jamurnya kebetulan tadi udah pada panen. Ini tinggal yang mau dipanen besok ini. Medianya apa? Media kita dari serbuk gergaji, nanti ditambah batu atau dedak, ada dolomitnya. Pasarannya bagus. Ya pasarannya sangat bagus. Malahan kekurangan juga ini. Karena teman-teman dan petani di sini telah bawa juga itu keluar ke daerah kayak Riau, udah banyak juga yang ngirim. Nah di sini lebih dari 50 kakak itu budidaya jamur. Artinya kalau pembudidayanya lebih dari 100 orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita bersama, sehingga pada siang yang berbahagia kini alhamdulillah kita telah dapat berkumpul. Semoga dengan sering-sering berubudiah kita mendapat syafaat nantinya di akhir kelak. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Prof yang telah hadir dari kampus Taman Siswa beserta tim, ada juga Pak Dr. Dedet beserta tim dan ibu-ibu yang lain. Dan juga kepada Ibu Wiwi juga ini dari Politani. Kalau nggak ada Pak Rektor mungkin nggak ke sini nih Pak, padahal dekat kan, harusnya udah dibina ini. Iya kan? Dengan berkumpul kini kok ada sebuah rumusan yang bisa nantinya kita sama-sama kita ambil sehingga ada keuntungan bersama untuk kemajuan kelompok tani nantinya, khusus kelompok kelompok tani jamur yang ada di Kelurahan Tigo Kota Baru, tepatnya di Payulinyam. Terima kasih banyak juga kepada Daza Lambo yang telah memfasilitasi kok. Iko gratis tuh bayi kok. Oh ya Pak ya. Oh jadi mau kasih lah karena kita tetap bayar kan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan Niko pertama mungkin adu ideko dari Pak Dr. Dedet. Mungkin kita minta dulu sepatah kata sebelum Pak Prof. Pak Dr. Dedet lah pada Pak Dokter waktu dan tempat kita persilahkan. Awal dari Abo acep ngopi di Siko Bu. Jadi asal pulang ke Payakumbuh ngopi sama Dazal atau ngopi di Gubuk Kopi. Nah kebetulan kami punya ide, kebetulan di Unitas sudah punya 3 nagari binaan tentang smart farming, dan kami terpikir bagaimana kita buat satu di Kota Payakumbuh yang memang fokus di jamur ya. Nah kebetulan Pak Prof memang dan Pak Hadi memang bidang jamur yang memang tahu proses riset di jamur, dan bagaimana upaya kita berkumpul sama-sama naik lah 3 kali ditunda ke Pak Ibu. Jadi dulu Pak Prof lagi ada di Jepang waktu itu, dan ada lagi di Jakarta, dan hari ini beliau sempat untuk hadir gitu. Kita plus lah buat Pak Rektor dulu ya. Kami tak khawatir tadi jangan-jangan di Jakarta kami dikerjain. Dan alhamdulillah sampai di Siko, dan mungkin dalam harapan awak Siko yang kita buat semacam nagari apa ya, desa binan ya Pak Dewan ya, untuk bisa kita kelola di Siko yang berbasis ilmu pengetahuan, dan bisa nanti harapan Bapak Ibu bisa kita kembangkan untuk sesuai Tridharma perguruan tinggi dari universitas gitu.
Mungkin itu dari saya Bang Toto. Hmm. Dan terima kasih atas sambutannya kok. Mohon maaf talambe karena tadi di jalan agak macet di Panyalayan ya, di Panyalayan. daerah apa tadi dia kamu. Awalnya karena Pak Dokter Racut nongkrong di Siko, ternyata memang ada sebuah kelompok petani jamur yang betul selama kula eksis dari 2007. Sehingga memang ikolah ada sekitar 50 kakak Uni yang bergerak di bidang penjamuran. 120. Wih, 102 itu kan luar biasa. 120. Jadi Iko kampung Pelinyam kebetulan kampung Pak Dewan Wakjuo yang minta maaf tego Pak Dewan adulin niat mamak ketun godang kira sebulan atau sebu Pak Dewan atau sebu sakinglah berhufurianya kita senang bisa berkumpul pada hari ini. Jadi wak minta lu pandangan dari Uda Armen selaku anggota dewan perwakilannya kampung di Siko ya kita minta dulu kepada Pak Armen waktu dan tempat kita persilakan. Salam dan penghormatan untuk menghemat waktu kita tumpangkan kepada pembicara terlebih dahulu. Jadi di sini kami juga sebenarnya terikut ini Bapak Ibu. Kita ini pertama memang rencananya di Zalambu kemarin itu memang untuk upload di media sosial saja membuat konten. Jadi awak pun layo oke, nggak masalah. Jadi kebetulan waktu itu pun kami pun datang dan serobok jo Dokter Dedet waktu itu. Jadi kami pun sangat mensupport untuk ikut. Kebetulan yang di Pelinyam ko, yo dek kami bakso padangnya ndak lo bercampur boleh coba dak de Bu Jadi istilahnya kebetulan di Siko ko adik-adik jo kakak awak jo kesadonya. Dan kami pun sangat setuju untuk menyupport itu. Kalaupun istilahnya kami tentu dari pribadi pun sangat menyupport. Kebetulan yang pertama memang kami colik salamoko kalau memang seperti pembicaraan awak Jo Dinda Dedet waktu itu memang ada satu link yang putus. Kalau awak kan itu kuncinya link yang putus di samping pengembangannya yang kemungkinan jauh dari harapan. Link yang putus tuh mungkin yang pertama ya awak dari segi pemasaran. Jadi ada link yang putus mungkin dari itu dari segi UMKM. Kebetulan kami di Dewan pun kami pun nanti bisa mengkolaborasikan Jo Dinas UMKM untuk masalah pemasaran. Jadi ya cuma kan di awak kok sebenarnya kalau untuk ketonang godang kok menurut awak nggak ada kurang orang kadang doh. Mau profesor pun indak pun di luar di Siko pun ada profesor. Profesor Dedet pun tahu zona ada. Itu pun dipoci di istilah di universitas ternama. Apa salahnya balik awak bersama balik membangun kampung. Jadi kamu kok awak kemungkinan bisa aja mengkolaborasikan jo Prof Medi bagi bisa kemungkinan kok tagi jauh beliau beliau datuk itu jadi awak kemungkinan kok tagi jauh atau mungkin ada kendala lain awak berprasangka baik aja. Jadi di situ kami pun mengharapkan dari Bapak Ibu nanti yang teknis istilahnya yang ahli tentu Bapak Ibu mengharapkan dibina kami adik-adik atau kakak kami Jadi kalau Pak kami pun bersedia mensupport besok tentu dari segi kemungkinan dana hibah atau kalau memang dapet yang dari pusat dana hibah di Untas Beko itu kan lebih rancak sebenarnya. Jadi itu mungkinlah masalah berikutnya. Yang pertama kami harapkan dilakukanlah pembinaan terhadap desa, dibikin desa binaan terhadap penelitian supaya jamur ini berkembang ke depannya sesuai dengan harapan daripada Bapak Ibu ini. Lebih kurang maaf kata maaf kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya beliau menyampaikan kalau nanti ada sebuah yang bisa disupport secara anggaran, beliau bersedia. Artinya Uni ini Ambo, ETT Ambo, kalau ada nanti yang dibutuhkan berkonsultasilah langsung kepada Pak Dewan. Mudah-mudahan ada solusi-solusi nanti untuk kemajuan kelompok-kelompok jamur kita. Nah, untuk selanjutnya kebetulan Niniak Mamak kita di Kutunan Godang, Kenagarian itu sempat hadir bersama kita. Mungkin kita minta waktu dan tempatnya. Terserah Nio Datuk Bulia, Nio Buya Bulia, tapi cik-ciknya. Wah, kita Kang. Nah, kalau tua aja Buya nak dapat rela. Nah, lah, tua aja lah. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di payo kopi ini. Selawat bering salam kita unjukkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati
Sivitas Akademi dari Universitas Taman Siswa, Pak Rektor. Selamat datang di Kota Payakumbuh, Adinda Dedet, dan Sivitas Akademi dari Poli Tani Kota Payakumbuh yang berada di Kelurahan Tigo Koto di Barua. Jadi alhamdulillah ada setitik cahaya yang datang dari Taman Siswa untuk perbaikan mindset, paradigma dan lain-lainnya, sehingga nantinya kawan-kawan dari petani jamur Kota Payakumbuh ini ada harapan untuk bisa maju. Dan Pak Prof, saya adalah pendamping sosialnya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kebetulan seluruh program tentang jamur dulu pendampingnya saya dari tahun 2019, khususnya Payolinyam dan daerah sekitarnya. Tetapi kendala tahun ini, 2 tahun terakhir memang gagal panen. Dan biasanya panen 7 kilo, sekarang bisa 1,5 kilo, cuman dari yang biasanya 7 kilo itu. Hal-hal yang bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan, terutama di bidang jamur dan pemasaran. Terima kasih Pak Dewan yang telah mensupport secara moral pertemuan ini terjadi, dan kawan Adinda Toto serta yang lain-lain. Mari kita berdoa bersama sehingga Rektor Universitas Taman Siswa akan membuat MOU dengan kita bersama, terutama dengan masyarakat Tigo Koto di Barua mengenai budidaya jamur dan sebagainya. Artinya kita menengok nih Pak Prof, ada dari Pak Dewan menyampaikan, dari Nenek Mama atau juga yang mendampingi jamur selama ini, itu ada tertumpang harapan kepada Universitas Taman Siswa. Nantinya kalau bisa, kalau saya ngambil intisarinya, ini dijadiin kampung binaan lah. Seperti itulah kira-kira ya. Sehingga memang nanti kendala-kendala di lapangan ini, karena saya sempat dengar juga tadi dari Pak Prof ternyata udah duluan juga berjamur. Artinya ini kan udah banyak ilmunya nih. Usahanya udah jamur gitu kan. Sehingga memang mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Prof dan tim dari Taman Siswa, ini hendaknya ada sebuah kolaborasi bersama, sehingga nanti endingnya masyarakat sejahtera, tujuan dari perguruan tinggi tersebut juga matching dia nantinya. Nah, untuk itu kita belum kasih kesempatan kepada petaninya, mungkin kita langsung diskusi aja. Mungkin ada berapa yang perlu disampaikan oleh Pak Prof. Ada mungkin analisa-analisa kenapa ini bisa terjadi, yang selama ini panennya bagus, sekarang gagal, atau boleh katakan gagal lah, karena kan penurunannya signifikan tuh, lebih dari 50%. Sehingga mungkin waktu dan tempat kita minta penjelasan kepada Pak Prof. Dan ini sekalian langsung diskusinya. Nah, waktu dan tempat kita minta kepada Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Dewan, kemudian apa nih, Pak Sesepuh ya. Sesepuh. Kalau ibaratnya ulamanya. Ya kan 3 tungku sejarah Nenek Mama, ulama. Jadi pandainya ini. Kebetulan karena Pak Rektor yang bawa, ya udah kita anggap dia orang Pak Rektor dulu. Baik. Kemudian ada banyak dari dosen Politani, syukur alhamdulillah juga sempat hadir. Mereka biasa gitu Pak Dewan. Saya sebenarnya biasanya kalau agak lama di sini saya kontak dari awal di Padang, tapi tadi enggak lah, waktunya terbatas. Saya bilang kalau dikontak semua nanti yang geruduk tuh banyak sekali gitu kan. Diminta menjadi narasumber secara online, sehingga terpaksa kita berhenti dulu Pak di masjid di Padang Panjang. Itu hampir 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Datang ke Payakumbuh tuh saya senang banget itu kan, di samping banyak anak-anak, Payakumbuh juga menyenangkan untuk saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya terus terang begitu tadi diajak ke Kumbung Jamur itu excited sekali ya, kemudian melihat bangunannya untuk ukuran saya itu bagus. Ya, untuk hanya kumbung jamur itu sudah sangat bagus. Kemudian masuk ke dalam berbincang-bincang dan ibu-ibu melihat kondisi kumbung. Saya sekaligus boleh ya mengkritik, tapi ya untuk sama-sama nanti kita perbaiki ke depannya. Ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa lokasi kumbung
di situ di satu lokasi yang ada beberapa, kemudian di lingkungannya adalah masyarakat, itu sudah sangat baik. Artinya nanti ibu-ibu yang ada di sekitar situ, ibu-ibu semua tinggal di situ, sebab ya kan tidak terlalu jauh untuk apalagi tadi yang saya juga tertarik ada ternyata pengerjaan mengisi log terus mensterilisasi ternyata tidak di sana gitu kan, bahkan di rumah-rumah ya, di beberapa rumah. Nah ini ide yang luar biasa untuk saya. Kenapa saya melihat ini di Jogja? Ada dua hal yang saya lihat di Jogja. Yang pertama saya akan cerita tentang di sana ada namanya rumah makan Jejamuran. Itu rumah makan yang menunya semuanya jamur, dan itu rumah makan jamur terbesar di Indonesia. Tidak ada lagi yang lebih besar itu. Bahkan mereka sudah mengkalengkan jamur itu untuk dikirim ke Saudi dan kemana-mana. Dikalengkan dalam bentuk kaleng. Dan saya sudah, bahkan waktu saya ke sana, saya sempat ngobrol dengan ownernya. Dua orang tua, ibu bapak, udah sepuh waktu itu, udah cukup tua. Apakah sekarang masih hidup atau enggak, karena udah sangat lama. Ya. Dan dia mengembangkan sangat luar biasa. Dan jamurnya, ya Allah, banyak sekali jenisnya. Tidak ada, ini kan hanya satu ya. Ya. Nah, masalah jamur itu sebenarnya kan makhluk yang gampang tumbuh gitu kan. Dia bisa tumbuh di mana saja dan mudah. Selama dan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan jamur, karena jamur itu senang hidup di daerah yang lembab. Dan tadi saya begitu masuk ke sini, Allahu Akbar, saya bilang ini udah jelek nih, saya bilang. Jelek dalam arti terlalu tinggi, suhunya terlalu tinggi, dan kelembabannya saya tanya apakah dikasih air dan sebagainya, tidak ada perlakuan itu sama sekali ternyata. Sehingga begitu kita pegang backlognya itu kering sekali ya, jadi tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jamur itu seharusnya memang itunya bukan ventilasinya harus baik. Ya, udaranya cukup baik, bisa masuk, bisa keluar, tetapi tidak boleh ada serangga yang masuk. Nah, di situ lihat, mungkin semua lihat tadi yang bolong-bolongnya banyak. Makanya tadi ada ibu-ibu, Pak, ini backlognya ada ulatnya. Kenapa kok bisa ada ulatnya? Nah, yang pertama saya bilang logikanya, backlog itu disterilisasi selama 8 jam. Tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa tumbuh. Ada telur, ada apa, di situ pasti mati. 8 jam itu. Nggak mungkin lah. Jadi kemungkinannya satunya adalah ada binatang yang nempel di situ, bertelur, kemudian menetas. Itulah yang jadi ulat tadi. Nah, kemudian yang saya sangat salut adalah memang kerjasama. Kalau di situ saya lihat kerjasamanya sangat luar biasa. Bahkan tadi saya diceritakan backlognya itu sudah dijualnya kemana-mana, Pak Dewan katanya. Nah, itu jarang sekali terjadi dengan harga jualnya juga yang lumayan tinggi itu sebenarnya untuk hanya seukuran backlog gitu kan. Karena saya tahu persis lah, nggak usah ngomong apapun, saya harga backlog tuh hafal itu ya, berapa rupiahnya itu. Karena saya berkutat dengan jamur cukup lama ya, meskipun bukan untuk produksi secara rutin untuk dijual, tidak, tapi untuk edukasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tanggung jawab ya yang untuk mengembangkan jamur sebenarnya ada di Dinas Kehutanan, Pak. Dinas Kehutanan itu punya alokasi untuk pengembangan ini. Ibu, inokulannya dari mana? Buat sendiri? Oh tidak, Pak, beli katanya. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus beli? Ya kan? Kenapa harus beli? Kenapa tidak buat sendiri? Di sini ada Politani kok. Kalau Politani tidak bisa buat, itu malu-maluin saya itu kan. Oke, jadi saya harap ya nanti kelompok tani itu bisa membuat sendiri. Ya tentu secara bertahap. Peralatannya saya bilang ke Ibu, cincai itu cuma berapa harganya? Kita hanya butuh laminar airflow kabinet. Kalau tidak punya, kita cukup dengan Enkas. Laminar yang sederhana 4 juta dapat, 4 juta, 5 juta dapat. Dengar, tolong dicatat tuh. Bisa diperbanyak di Politani, dengar itu. Dicatat Ibu. Dan memang sederhana kok, dia hanya besi saja itu yang terus nanti akan ditekan.
masukan tekan gitu kan. Mungkin kita pun bisa nanti. Ya. Di sini, karena tukang las juga ada di antara Nah, bapak-bapak. nggak, biar janji mereka kita tagih dulu Pak Dewan. Biar kita tagih dulu. Boleh. Lebih bagus. Kecuali kalau mereka ingkar janji baru kita buat itu Pak Dewan. Oke, kemudian berikutnya tadi untuk menangani yang tadi insek, jadi saya sarankan untuk membuat screen. Ya, tutup screen kan tidak mahal. Itu screen 50 meter, lebar 1 meter, ini panjang 50 meter loh ya. Panjang 50 meter, lebarnya 1 meter, harganya cuma 200.000. Ya paling mahal 250, paling mahal. Tidak banyak yang harus dirombak dari itu, sedikit modifikasi saja. Dan yang tidak kalah pentingnya, ibu-ibu KWT ini, yang ibu-ibu yang semangat ini, tolong dijaga kebersihan. Ya, upayakan kebersihan karena jamur itu mudah juga terkontaminasi, sehingga janganlah sembarangan main buka saja, jangan sembarangan orang main nyelonong masuk saja, apalagi nanti sempat kambing masuk juga gitu, jangan, dijagalah pokoknya supaya memang kebersihan menjadi hal yang mutlak dipertahankan. Nah, kayaknya ibunya udah banyak yang kena jamur ya kan. Saking jamurnya sudah merata, ibu-ibu jadi putih. Itu sudah rata jamurnya. Angkul ini sudah dapat sanitasi masyarakat. Aduh. Baik, mungkin dari saya itu saja ya komentar. Jadi mohon maaf ya, saya mesti omongnya belak-belakan, tapi bukan untuk menjelekan, bukan apa. Ini supaya kita sama-sama tahu ada kelebihan, ada kekurangannya, sehingga nanti dari kekurangan-kekurangan itu marilah kita sama-sama perbaiki. Insya Allah kami dari Unitas mendukung semua kegiatan di sini. Insya Allah menjadi salah satu daerah binaan Unitas ya. Ya mudah dan tentunya juga mudah-mudahan ini teman-teman dari Politani juga semakin rajin ke sini. Kalau saya rajin ke sini, mereka datang juga rajin ke sini kok. Meskipun terpaksa gitu kan. Sebelumnya rajin beli jamur. Dan yang terakhir mungkin nanti ibu-ibu KWT ini mulailah ya, ini tadi saya udah sampaikan juga, promosi. Ya, promosi itu bagian branding, itu menjadi bagian yang penting di dalam bisnis. Nanti digital marketingnya bisa. Jadi Politani. promosikan ya. Jadi tolong jangan sekedar menjadi unit usaha saja. Ini bisa menjadi unit pendidikan gitu. Bisa menjadi unit untuk wisata. Ya, agrowisata. Jadi unit pendidikan, katakanlah nanti ada mahasiswa yang ingin penelitian jamur, silakan gitu. Biar mereka penelitian di sini. Kalau itu kita udah punya ahli ya, Pak. Nah, bertambah ilmunya. Wisata dan bos. Nah, kemudian nanti yang wisatanya datang ke situ, tapi buatlah yang lebih menarik, kemudian ada produknya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Rektor, Pak Prof, atas penjelasan dan analisis yang telah disampaikan. Kenapa ini jamur ini produktivitasnya menurun. Mungkin ini banyak lagi yang perlu disampaikan, makanya tadi kita coba fikkan. Kalau saya coba menangkap apa yang disampaikan Pak Prof itu, ini udah bisa matching ini. Artinya dari Unitas Taman Siswa udah sepakat akan menjadikan Payulinyam ini menjadi kampung binaan dari Unitas Taman Siswa. Gitu ya Pak Prof? Ya, oke. Alhamdulillah. Mungkin ini udah kata sepakat. Mungkin gimana keberlanjutannya habis ini mungkin melalui Dr. Dedet ini bisa diselesaikan. Kalau perlu MOU kita bikin kan gitu. Nah, untuk itu mungkin kita berikan kesempatan kepada uni-uni kita, ET kita. Kalau masih ada yang kurang puas dengan apa penjelasan Prof, ini boleh kita bertanya-tanya mumpung snack kita juga belum habis, tapi kita nyantai sambil makan snack boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Afriani dan alhamdulillah di sini bertemu sama dosen-dosen juga ya Pak ya. Saya alumni Politani Pak. Jadi saya di sini selaku petani jamur Pak. Jadi di sini kendala kami yang terbesar ada juga yang lain Pak. Seperti tingkat kegagalannya terlalu tinggi Pak. Banyak dari petani kami tingkat kegagalan tinggi Pak. Pas inokulasi. Backlog ini harus steril. Oke. Nah, yang kedua, jamur itu makhluk hidup tidak? Ya. Butuh makanan tidak?
makanannya harus sesuai dengan tidak untuk si jamur. Harus sesuai kan? Artinya komposisi yang kita masukkan ke sini juga adalah memang betul-betul makanan si dia. Jadi jangan apakah bisa diganti-ganti, Pak? Bisa. Ya, asal memang dia sesuai, karena kita untuk menjadi tidak sekedar ini saja ya. Ini kan dari Cinso ya. Apa namanya? Gergaji kan. Dengan bahan lain juga bisa sebenarnya. Tetapi ya hasil penelitian menunjukkan bahwa serbuk gergaji inilah yang dikombinasikan katakanlah dengan dedak gitu kan, kemudian dengan kapur tertentu atau bahkan dengan mineral tertentu ditambahkan ke sini supaya lebih sesuai. Itu yang pertama. Jadi yang sterilisasi. Nah, ibu-ibu juga harus perlu tahu bahwa di sekitar kita ini jenis jamur yang berkembang ini banyak. Nah, begitu ibu inokulasikan ke sini, spora yang ada di sekitar sini, yang bertebaran juga bisa nempel ke sini. Kemudian apa yang terjadi? Mereka kompetisi. Siapa yang lebih cepat, maka yang lain kalah. Karena kita memberikan inokulan itu dalam jumlah yang lebih banyak, dan pertama kita menginokulasinya, maka umumnya dia yang menang. Kan seperti itu. Tetapi Kak bisa saja, katakanlah backlognya kita simpan, terus kemudian ada bocor sedikit. Ya, pada saat itu kita belum menginokulasi, maka jamur yang lain bisa lebih cepat tumbuh karena dia sudah masuk lebih dahulu gitu. Harus dibuang di tempat tertentu dan dibakar. Kalau tidak, apa yang terjadi? Semakin banyak inokulan menyebar di sekitar situ, semakin akan banyak ini yang terkontaminasi. Nggak boleh ibu, udah ada jamuran ibu simpen di situ aja, ya kemudian akan menyebar kemana-mana. Tidak bisa seperti itu. Hanya ibu-ibu nih Pak Prof, mereka buang backlog kadang-kadang di belakang kandang tuh aja. Iya, ketahuan kan? Kalau pribadi Miranda. Ketahuan kan, nggak boleh itu pasti udah ada sumber jamur, dia di sini banyak makanan, menyebar akan lebih banyak. Ya, kita upayakan pokoknya sebersih mungkin di situ. Ada yang kontaminan, buang ke satu tempat, bakar. Supaya dia spora jamurnya yang jahat tadi mati. Siang menjelang sore mungkin sekian dulu. Mungkin nanti ada keberlanjutan karena memang ini udah fix, ini ada kolaborasi binaan unitas Taman Siswa itu akan melakukan pengabdian masyarakatnya, dan semoga nanti terjadi kolaborasi yang sama sehingga tujuan-tujuan yang kita harapkan bisa dicapai secara bersama. Mungkin sekian dulu dari saya selaku yang membuka acara. Salah dan janggalnya minta maaf. Fastabikul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.